Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak kali ini memegang pelajaran budi pekerti. Mungkin yang belum kenal dengan Bapak perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama Bapak Habib Ikhwan, guru mata pelajaran budi pekerti di sekolah SDN Kunciran 6. Pada kali ini kita tidak akan langsung belajar, tapi kita akan mengenal, kita akan mengetahui apa sih budi pekerti itu dengan tema pada hari ini, yaitu pengenalan budi pekerti. Oke. Pengertian budi pekerti. Yang pertama adalah pengertian budi pekerti. Budi pekerti merupakan mata pelajaran yang telah ada dalam pendidikan di Indonesia. Mata pelajaran ini mengajarkan tentang pembelajaran moral di sekolah. Mata pelajaran ini mulai muncul pada akhir 1960-an. Ternyata pelajaran budi pekerti sudah sangat lama sekali ya. Jadi anak-anak, pelajaran budi pekerti ini adalah pelajaran tentang moral, pembelajaran tentang sikap, pembelajaran tentang attitude, pembelajaran tentang akhlak, pembelajaran tentang etika, pembelajaran tentang sopan santun, pembelajaran tentang tata krama, pembelajaran yang akan membahas kegiatan kita sehari-hari. Pembelajaran yang akan membahas kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita bersikap kepada orang yang lebih tua, bagaimana kita bersikap kepada teman yang sebaya, bagaimana kita bersikap kepada orang-orang yang lebih muda di antara kita semua. Tentunya pembelajaran ini atau pelajaran ini akan dibahas dalam pelajaran budi pekerti. Oleh karenanya, Bapak harap banyak dari kalian, begitu besar harapan dari Bapak, yaitu pembelajaran ini bukan hanya sekedar kalian untuk mencari nilai. Bukan itu yang Bapak inginkan, bukan itu yang Bapak harapkan, tapi bagaimana kalian setelah kalian mempelajari budi pekerti ini, kalian terapkan, kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, patokan kita untuk belajar bukan hanya sekedar untuk mendapat nilai, tapi untuk merubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Yang tadinya tidak tahu, sekarang sudah tahu. Dan tidak akan melakukan hal-hal yang melarang atau melanggar aturan yang telah dibuat. Selanjutnya, yaitu tujuan budi pekerti. Tujuan yang pertama dari pelajaran budi pekerti adalah berusaha untuk meminimalkan atau mengurangi kejadian negatif. Contohnya seperti kejadian ejek-ejekan di sekolah, kejadian berantem di sekolah, kejadian pencurian di sekolah, itu kita kurangi atau kita tidak adakan. Karena dalam pelajaran budi pekerti ini, contoh-contoh yang tadi Bapak sebutkan merupakan contoh kejadian yang negatif, yang tidak pantas untuk kita lakukan, yang tidak harus kita lakukan, atau istilahnya haram untuk kita lakukan. Jadi tidak boleh kita lakukan itu. Tujuan utama dari budi pekerti adalah untuk mengurangi atau menghilangkan kejadian-kejadian negatif seperti tadi. Selanjutnya yang kedua yaitu berusaha menanamkan norma atau aturan yang mulai dikurangi oleh para siswa saat ini. Pembelajaran di tengah pandemi tentunya banyak sekali aturan-aturan yang dilanggar. Contohnya, misalkan ketika mengerjakan tugas, seharusnya tugasnya itu buat kalian, tapi yang mengerjakannya ibu kalian. Contoh lainnya misalkan seperti ketika melaksanakan Zoom meeting, ya. Seharusnya kalian berada di depan kamera, tapi kameranya kalian matikan, kalian malah sedang rebahan. Itu adalah aturan-aturan yang sudah kalian langgar.
Dengan pelajaran budi pekerti ini, kita harus menanamkan nilai kejujuran. Kita harus menanamkan nilai kedisiplinan yang tinggi agar norma atau aturan itu berjalan dengan baik dan kita hidup dengan jauh lebih baik lagi. Selanjutnya, yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemahaman pendidikan etis. Jadi maksudnya adalah kualitas hidup kita itu ditingkatkan. Kualitas hidup kita itu ditambah jauh dengan lebih baik dengan pendidikan etis. Itu pendidikan yang sesuai dengan etika, pendidikan yang sesuai dengan tata krama. Contohnya, kalau makan dengan tangan kanan, nah itu merupakan sesuai dengan etika, ya. Kalau kita bertemu dengan guru maka kita salim, itu merupakan sesuai dengan etika. Kalau kita bertamu ke rumah orang maka kita mengucapkan salam atau mengetuk pintu, itu merupakan sesuai dengan etika. Dan ini adalah tujuan dari pelajaran budi pekerti. Nah, selanjutnya yaitu manfaat budi pekerti. Manfaat budi pekerti bisa dirasakan dalam semua aspek kehidupan kita. Jika sifat yang kita perlihatkan adalah baik, maka orang lain juga akan menilai kita dengan baik. Kita dapat menunjukkan hal-hal kecil dengan sopan. Contoh dengan melemparkan sampah ke tempatnya atau membuang sampah ke tempatnya. Menyapa dan tersenyum ketika melewati orang yang kita kenal atau dengan orang yang tidak kita kenal. Efek dari hal-hal kecil yang kita lakukan memiliki dampak yang sangat positif. Yang pertama adalah manfaat budi pekerti. Yang pertama adalah membantu siswa meningkatkan diri mereka sendiri melalui penanaman nilai-nilai moralitas dan kepatuhan serta belajar untuk menjadi anak yang baik. Ini manfaatnya adalah agar kalian menjadi anak yang baik. Ingat anak-anak, anak yang baik tidak harus pintar. Ya, anak yang baik tidak juga harus bodoh. Tapi anak yang baik adalah itu harus dimiliki oleh setiap orang. Anak baik itu tidak memandang ranking kalian berapa. Anak yang baik itu tidak memandang kalian orang kaya atau orang miskin. Tidak. Tapi anak yang baik itu adalah mereka yang memiliki hati yang baik. Mereka yang memiliki kejujuran. Mereka yang memiliki kedisiplinan. Itu adalah anak yang baik. Selanjutnya yang kedua yaitu untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya karakter untuk mengatasi dan menghadapi kehidupan sehari-hari. Tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari banyak hal-hal atau permasalahan yang akan kita hadapi. Contohnya misalkan ketika kalian menghadapi PR yang tidak kalian mengerti, bagaimana caranya? Apakah kalian tidak mengerjakannya? Apakah kalian diam saja? Ataukah kalian menanyakan kepada orang yang lebih paham? Menanyakan bukan minta dikerjakan. Kalian menanyakan kepada kakak kalian, nanti kakak kalian yang memberitahu, gini caranya, gini caranya, gini caranya. Setelah kamu paham, baru kamu yang mengerjakan. Jangan kakak kamu yang mengerjakan. Paham ya? Dan yang ketiga yaitu untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui mendidik siswa di sekolah untuk membentuk insan yang mulia. Dengan membentuk sumber daya, meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki akhlak yang baik, memiliki sopan santun, memiliki tata krama, dan memiliki nilai attitude yang sangat tinggi. Dan yang terakhir yaitu adalah ciri-ciri manusia yang memiliki budi pekerti. Nah, kalian termasuk gak nih orang-orang yang memiliki budi pekerti? Yang pertama, ciri-ciri manusia yang memiliki budi pekerti yang pertama adalah beriman kepada Tuhan. Itu yang pertama, ya. Baik kalian yang Islam, baik kalian yang Kristen, Buddha ataupun Hindu dan lain sebagainya, percayalah bahwa Tuhan itu ada di sisi kita, bahwa Tuhan itu selalu melihat kita, bahwa Tuhan itu selalu menjaga kita. Dan yang kedua adalah berpikir matang. Maksudnya adalah apapun yang kalian lakukan harus kalian pikirkan. Dalam pepatah orang Arab itu mengatakan
fakir qabla anta zima. Berpikirlah dahulu sebelum kalian bertindak. Kalian ingin mencontek, contoh, kalian ingin mencontek, kalian harus berpikir dulu. Kalau aku mencontek, nanti ketahuan ibu guru, maka kertas aku akan disobek. Maka itu adalah tindakan yang curang. Makanya kalian tidak boleh mencontek. Jadi berpikir dulu sebelum kalian melakukan sesuatu. Itu adalah ciri-ciri manusia yang memiliki budi pekerti. Yang ketiga yaitu memiliki tanggung jawab. Nah, contohnya mengerjakan PR dengan tepat waktu dan mengirimkan kepada gurunya dengan tepat waktu juga. Yang keempat yaitu jujur. Jujur dalam segala hal. Jujur kalau kalian sudah mengerjakan tugas, jujur kalau kalian sudah sholat, jujur kalau kalian itu tidak melanggar aturan. Yang kelima yaitu pemaaf, saling memaafkan, murah hati kepada orang lain. Yang keenam itu adalah rendah hati, artinya tidak sombong, tidak takabur. Kalian harus memiliki hati yang rendah. Walaupun kalian pintar, walaupun kalian orang kaya, tapi berbaik hatilah kepada orang lain dan jangan pernah sombong. Karena setiap apa yang kita punya ini merupakan titipan dari Tuhan yang Maha Esa. Dan yang ketujuh adalah dapat bersikap adil. Dapat memutuskan segala masalah. Bersikap adil kepada adik kalian, bersikap adil kepada kakak kalian, ya. Jangan hanya mementingkan diri sendiri, tapi kalian juga harus mementingkan orang lain. Bagaimana kalau kalian berada di sisi itu? Apakah kalian akan merasakan keadilan? Ya, mungkin seperti itu anak-anak. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Semoga kalian dapat mengerti dan dapat memahami apa yang Bapak sampaikan. Demikian kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you.